Cek, cek, 1, 2, 3. Suara saya kedengaran? Iya Pak, kedengaran Pak. Oke, kita mulai saja. Kita mulai saja perkenalan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini pertemuan ke-16, pertemuan terakhir mata kuliah rekayasa, benar ya, rekayasa perangkat lunak. Di pertemuan hari ini kita adalah presentasi demo program saya. Project yang kalian pilih dari awal perkuliahan. Sengaja metode perkuliahan saya kan sesuai dengan rekayasa perangkat lunak dari awal, bagaimana desain pilih studi kasus, rancang desain database sampai ke implementasi perangkat lunaknya. Oke, biar nggak menghabiskan waktu, saya lihat yang siap presentasi hanya berapa orang ya? Nggak banyak dari semua anggota kelas ya. Kita mulai dari yang pertama. Silakan untuk yang pertama. Hafiz Agus Pratama. Udah siap atau belum? Hafiz Agus Pratama. Yang nomor 1. Belum siap? Belum ada orangnya? Habibuwo. Dari Iya Pak, hadir Pak. ya, sudah siap. Silakan langsung di share screen. Langsung aja ya Pak. Ya. Udah kelihatan belum Pak? Lagi loading. Sekarang udah kelihatan. Oh, oke. Oh, udah kelihatan. Absen dulu Pak. Oke. Ini mulainya dari mana Pak? Dari database-nya ya Pak? Jelaskan penjelasan aplikasinya tentang apa aja. Baru ke database. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi proyek saya kali ini adalah tentang bagaimana sistem penitipan dan perawatan hewan. Di sini saya menggunakan 4 table di database. Yang pertama adalah data penitipan, yang kedua adalah data karyawan, yang ketiga adalah perawatan. Dan di sini user adalah sebagai user untuk login ke sistemnya. Coba Oke, tampilkan ininya kalau apa? Tampilkan strukturnya yang dari PHP admin. PHP MyAdmin ini Pak strukturnya. Bukan yang desain sebelah kanan. Nah, Oh, struktur ini ya, sorry. Untuk strukturnya dari data penitipan, di sini ada nomor penitipan sebagai primary key, yang kedua adalah jenis hewan yang dititipkan, yang ketiga ada nama customer, nomor HP, alamat, dan biaya penitipan.
Untuk yang kedua adalah struktur dari karyawan. Di sini ada NIK sebagai primary key, ada nama, nomor HP, dan alamat. Yang ketiga, untuk data perawatannya sendiri, strukturnya adalah nomor perawatan sebagai primary key, nomor penitipan sebagai foreign key, NIK juga sebagai foreign key, lama titip, lama hari yang dititip, lama jangka waktu hewan dititipkannya ada selama berapa hari. Yang kelima adalah tanggal transaksi. Untuk usernya sendiri, strukturnya ada ID sebagai primary key, username, email, dan password. Ya, cukup. Untuk strukturnya itu, Pak. Ya. Ini langsung ini ya, Pak, Ya, langsung. ke login-nya. Iya, nggak apa-apa. Oke, di sini pertama untuk login ada halaman login dan register. Untuk registernya sendiri kita bisa coba di sini. Registrasi, misalkan namanya super admin. Misalnya admin. Passwordnya secure admin. Di sini kita sudah selesai register, lalu klik login dengan user super admin dan password yang tadi ditambahkan. Maka di sini kita masuk ke halaman indeksnya. Untuk data karyawannya di sini masuk. Di sini ada fitur tambah data karyawan serta aksinya ada edit dan delete. Untuk tambah data karyawan sendiri di sini pemilihan primary key-nya kita tambah menggunakan auto increment. Jadi kita nggak usah masukkan lagi. Jadi nggak usah ketik lagi untuk nick-nya. Jadi sudah otomatis nanti ditambahkan. Contoh untuk nama karyawan misalnya Jajang, dihitung dan simpan. Di sini masuk karena sini auto increment ya. Kalau untuk edit misalkan di sini kita ubah menjadi Cikarang. Di sini juga berubah jadi Cikarang. Dan untuk fitur hapusnya sendiri juga berfungsi seperti itu. Next-nya untuk data penitipan, karena di sini data penitipan yang direncanakan hanya 2 ya. Hewannya ada 2 jenis, yang pertama anjing dan kucing. Jadi di sini saya kurang paham untuk penambahan otomatis. Jadi untuk primary key-nya nomor penitipan diketik otomatis dengan A ditandai, kalau A depan itu ditandai sebagai hewannya anjing dan K di depan sebagai kucing. Jadi kita tambahkan untuk hewan kucing misalnya K009, jenis hewannya kucing. Nama customer misalkan Yogi, nomor telepon Karawang. Dan di sini masukkan biayanya 20.000. Nah, di sini sudah ditambahkan untuk data penitipannya yang baru untuk nomor ini K009. Untuk aksi editnya kita bisa ubah alamatnya menjadi contoh Cikarang Selatan. Ini di sini sudah ditambahkan untuk Cikarang Selatan, dan misalkan kita mau delete yang lain pun juga K001 ini bisa di delete K001. Selanjutnya adalah untuk tambah data penitipan. Di sini kita pilih karyawan yang bertanggung jawab untuk perawatan hewan tersebut, lalu nomor penitipannya, dan lama titipnya di sini berapa hari, jangka waktu titipnya
kita misalkan 3 hari dalam jangka waktu titipnya. Dan di sini ketika diklik simpan maka otomatis masuk ke tanggal transaksinya. Di sini ada K009 dengan nama perawatnya Bu Robi, jenis hewan kucing, lama titip 3 hari, biayanya 20.000 dan totalnya adalah selama 3 hari totalnya adalah 60.000. Oke, selanjutnya untuk cetak data transaksinya, ekspor ke Excel. Ekspor ke Excel-nya. Untuk hasil ekspor ke Excel-nya adalah seperti ini. Nggak muncul explore-nya. Yang di share screen mungkin karena browser ya. Oh, nggak muncul ya? Oh iya. Kalau di saya di sini muncul, Pak. Jadi gimana, Pak? Untuk ininya? Nggak apa-apa. Lanjutkan Nggak aja. apa-apa. Oke. Lanjut. Di sini ada yang print ini. Yang print kelihatan, Pak? Ya, kelihatan. Iya. Karena yang ke-share ini hanya browsernya saja. Tab browser. Browsernya saja. Iya. Kalau untuk printnya seperti ini, Pak. Yang data Excel-nya tadi kurang lebih sama juga. Ya. Untuk printnya seperti ini. Print PDF-nya. Oke. Lalu di sini ada kembali ke menu awal, di sini ada menu keluar ya, sign out. Dan ini ketika diklik maka akan kembali ke halaman login. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti saya yang nanya ya. Ada banyak yang perlu diperbaiki menurut saya. Dari desain database-nya kayaknya masih kurang sesuai ya. Saya coba di stop screen dulu. Ya, Pak. Dari desain database-nya harusnya seperti, kalau kalian perhatikan, kalau seumpama, harusnya kalian membayangkannya itu, harusnya terbayang ya, kalau sering pakai aplikasi terbayang. Kita masuk ke halaman aplikasi, itu asumsinya nggak ada data, datanya kosong. Cuma mungkin data yang ya registrasi yang kita buat ya, username password. Jadi kalau itu penitipan hewan, harusnya di sini mungkin bisa ditambahi nanti ketika OAS. Pertama, master data hewan. Harusnya ada tabel hewan, hewan yang dititipkan. Karena itu kan bisa jadi tabel sendiri kalau dinormalisasi. Jadi di sini ada nama hewan, ID hewan, nama hewan, biaya perawatan. Baru kemudian nama karyawan dimasukkan, baru proses penitipan. Jadi nggak perlu yang proses menu ketiga. Menu ketiga tadi nggak perlu ya. Jadi kalau kita sudah masukkan nama hewan, terus dari proses penitipan, di proses transaksinya itu tinggal memasukkan nama hewan, itu dia drop down ya. Bukan memasukkan ID-nya, tapi drop down muncul hewan-hewan diambil dari database tabel hewan. Cuman di sini dari database tabel hewan ini ada sapi, kucing, singa gitu ya. Di sini ada drop down menu ke bawah sesuai dengan tabel di master data hewan. Di master data hewan juga ada harga tiap harinya ya. Jadi
Di sini kita nggak perlu memasukkan biayanya, tinggal otomatis ketika dia kucing, sistem langsung tahu biaya per harinya 2.000 gitu ya. Tinggal memasukkan lama perawatan. Kalau 3 hari tinggal dikalikan. Mas seperti itu. Paham nggak maksudnya? Oh iya Pak, paham Pak, paham Ya. maksudnya. Ya Pak, Direvisi, terima kasih masukannya kira-kira Pak. cukup nggak kalau direvisi sampai UAS seminggu lagi, 2 minggu lagi ya? Saya Seperti, usahain Pak. karena di contoh itu sebenarnya sudah ada, itu kan aplikasi sawit kan sudah ada drop down nama petani itu kan. Itu tinggal ditiru bagaimana memunculkan drop down menu yang muncul bukan ID tapi namanya, tapi yang disimpan ID-nya. Terus nama karyawan, harusnya yang pakai itu kan karyawan ya, admin itu kan untuk hanya ngedit data. Jadi ketika harusnya yang login karyawan, sistem sudah bisa mendeteksi bahwa karyawan ini yang login. Jadi sistem ketika ada orang inputkan, kita nggak perlu inputkan siapa perawatnya itu siapa. Jadi sistem langsung mendeteksi bahwa yang melakukan proses transaksi itu dibaca dari proses login, bacanya dari session itu. Jadi ketika saya karyawan, namanya Dwi, saya login, sistem baca bahwa yang login adalah Dwi, selamat datang Dwi. Jadi ketika kita melakukan transaksi, saya tinggal memasukkan nama hewan, lama berapa hari, langsung muncul di transaksi, yang melakukan menerima proses itu adalah Dwi. Jadi kalau ada karyawan lain login, dia langsung bisa mendeteksi bahwa yang login adalah siapa. Mungkin revisinya seperti itu. Ngerti nggak? Paham ya? Paham Pak, Sebenarnya lebih kurang mudah lebihnya kayak paham Pak. gitu. Iya, lebih Iya mudah Pak. kayak gitu. Memang banyak-banyak mereview aplikasi lain nanti kebayang bagaimana seharusnya membuat aplikasi yang efisien. Seperti itu. Oke, saya kira cukup. Baik Pak, terima kasih atas masukannya Pak. Ya, sekarang sisanya silakan yang mau presentasi sisanya. Di sini ada Habibuwo Ridwan Ardiansah. Udah siap apa belum? Ini belum siap apa malu ya? Apa nggak terbiasa presentasi individu? Ridwan Ardiansah, Diki Hermawan, Joko Fadrianto. Yang lain? Belum ada yang siap? Nggak ada jawaban. Yang ini nggak ada yang nulis di presensi ini belum ada yang siap berarti. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Presentasi. Saya silakan langsung share screen saya. Share screen. Ya. Bentar Mbak. Udah keluar Mbak. Ya sudah. Ini tampilan yang saya buat Pak. Pertama saya login dulu sebagai admin. Dari database-nya dulu dijelaskan. Database. Oh ya. Ini database saya Sysduk, namanya Sysduk Apps. Nah, di contohnya saya ngambil di penduduk ya. Ini di penduduk itu ada ini pakai filenya framework berarti? Iya, pakai kode Igniter 4. Oh iya. Di sini ada ID sebagai primary key, strukturnya nih. ID sebagai primary key, auto increment, terus ada NIK, ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, desa, RT, RW, agama, status menikah, pekerjaan, nomor status penduduk. Jenis kelamin itu tipe datanya apa jenisnya? Enum. Nah, dijelaskan enum itu apa? Gimana Pak? Dijelaskan maksudnya tipe data enum itu apa? Mungkin teman yang lain masih ada yang belum paham. Oh, tipe data enum itu kita memasukkan langsung nilainya. Misal kalau nilainya 1 laki-laki ya ntar
kalau mau ditampilin ke database langsung ada tulisan laki-laki gitu tanpa harus ngetik lagi. Iya. Ya nanti dikasih contoh ya. Oke, Iya, dilanjutkan. Pak. Ini saya jelasin dulu semua, Pak. Ya nggak apa-apa. Sama yang ini satunya yang. Soalnya yang presentasi juga nggak banyak kan hari ini. Iya. Waktunya cukup. Ini satunya yang join, Pak. Ini kan di tabel pindah. Nah, di sini saya ada ID pindah, ID penduduk ini saya joinkan. Ini tuh foreign key dari tabel ini yang tadi meninggal. Penduduk dari yang penduduk dari ID ini. Ya. Nah, ini terus ada tanggal pindah dan alasan. Instrukturnya langsung ke sistem, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini tampilan dashboardnya. Ini saya udah menggunakan bukan tulis manual, tapi ini udah pakai query, ngitung jumlah di dalam database. Terus saya masuk ke data penduduk. Saya akan coba insert data. Nah, ntar di sini silakan masukkan nick. Contoh saja 5-1 coba. Coba jalan. Nah, di sini, Pak, ini untuk di sini saya pakainya select option. Jadi ntar nilai yang ini nilai select option ini saya udah set sama kayak yang di database ini, yang di tabel penduduk ini kan enum. Ini saya udah set sama. Iya. Bisa pilih laki-laki, misal desa Sitokare, RT-nya 01, RW-nya 01, agamanya Islam. Agama nggak dibuat drop down? Enggak. Iya, Pak, saya enggak. Enggak. Terus menikah, pekerjaannya terus saya simpan. Udah keluar, ini dahlan. Terus kalau mau edit, datanya udah langsung ada. Ini saya panggil. Kalau misal dikosongin satu, itu data nggak mau kesimpan, ada errornya. NIK harus diisi. Itu semuanya harus diisi berarti? Iya. Itu berlaku di insert sama create, Pak. Ini kalau create juga gimana nih? Kalau tambah data, kalau masih kosong kayak gini semua, kalau disimpan nggak bisa. Harus diisi. Codingan. Bentar. Cara berubahnya gimana ya? Merubah apa? Merubah. Pak, ini tampilannya udah masuk ke Visual Studio Code belum? Belum. Kamu share ini all screen, jangan Google Chrome. All screen. Coba di end screen dulu, terus pilih yang ini semua well screen. Apa ya namanya? Ini. Oh, screen, namanya screen ya. Iya, screen. Jangan Google Chrome aja yang di-share. Iya, sudah. Ini udah, Pak? Udah. Nah, di sini kan pertama modelnya kode emitter kan MVC, model view sama controller. Pertama saya buat modelnya dulu. Ini tuh penjabaran dari database. Nah, nama tabelnya tuh kan penduduk, terus ID-nya ID nih sama kayak gini, Pak. Terus ini protect allow field itu field yang boleh diisi. Field yang boleh diisi itu ini NIK, nama, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Oh, jadi tinggal ngisi-ngisi ya, Dik. Udah disiapin nama si A ya, Dik ya? Ya. Oh, iya. Berarti ini pakai si A ya, Dik ya? Ya,
benar. Pakai coordinator versi 4 yang terbaru. Updik Terus belum paham, Dik. Updik belum paham. iya kan tadi minta codingannya, ya udah saya tampilin. Terus penduduk model ini saya deklarasikan di controller penduduk. Nah, di sini saya panggil. Sama manggilnya kayak PHP yang natif. Cuma di sini pakainya kayak gini. Sama sih sebenarnya fungsinya. Oh iya, Dik. Dik, kalau tadi biar filenya itu nggak bisa di save sebelum diisi, itu pakai sintak apa ya, Dik ya? Itu Biar tahu, pakainya validasi. Ini validasinya di sini. sintak PHP-nya gimana, Dik? Pakainya validasi, Wan. Sebenarnya validasi udah bawaan sih. Kita tinggal ngembangin aja. Itu ada tulisan rule required. Kalau required berarti harus diisi. Iya. Required berarti harus diisi. Kalau misal data email juga, email bukan. Di HTML setahu saya sih pakai required ya. Apanya? Gimana, Wan? Gimana? Enggak, iya tadi bapaknya udah ngomong katanya pakai required biar filenya nggak boleh kosong. Sintaknya Ya. maksudnya. Ya. Udah, Dik, udah. Lanjut. Udah ini sih. Kalau mau di delete ya bisa. Langsung delete aja. Misal yang sidahkan tadi saya delete. Ntar ada pop up. Pakainya JavaScript. Kalau di oke ntar. Di Pakai sini alert juga, ya kalau itu ya. gimana? Pakai alert kalau nggak salah kalau pop up seperti itu. Tadi pop up yang tadi, apakah Anda menghapus gitu? Iya, JavaScript alert. Ya itu pakai JavaScript itu. Ya, JavaScript maksudnya sintaknya pakai sintak alert siapa ya? Alert ya Pak kalau nggak salah ya Pak ya? Iya. Kan JavaScript luas. Iya, Wan. Kurang lebih sih seperti itu. Terus di sini, Jadi, maksudnya gue pengen tahu gitu-gituan ya gitu isi-isinya, fungsinya buat apa sintak-sintak itunya Dik. ya, Belum paham. siap. Makasih masukannya. Ji, Terus orang gue nanya masukan apaan, Pele. lanjut ya, Pak. Iya, lanjut. Terus di sini saya juga udah ngasih untuk ekspor Excel sama print. Kalau print saya klik, bentar tampilannya gini, Pak. Yang diklik yang bagian mana tadi nggak kelihatan? Gimana? Yang diklik yang di bagian mana? Yang bagian ini printnya. Sebelah mana ya? Bentar. Oh, ketutupan. Ya. Iya. Ini nggak ada proses transaksinya berarti? Di sini kan sistem kependudukan, Pak. Jadi nggak ada transaksi. Kalau transaksinya kan join kan ya, join tabel. Ya. Di sini, Pak, di data pindahnya. Nah, ini saya milih NIK. Ini NIK dari tabel penduduk. Bentar. Ini NIK harusnya yang muncul harusnya NIK saja. Iya. Iya sih, Pak. Kalau nama saja. Bisa diganti. Mungkin revisiannya bisa diperbaiki. Oh. Ini, Pak. Maaf, nyangga dikit ya, Pak. Iya. Ini kan di proses codingannya itu mana pindah. Oh, great. Pak. Ini, Pak. Jadi di sini kan saya manggil namanya buat ID penduduk. Terus value-nya itu pakainya ID, Pak. Ya. ID-nya penduduk dari tabel penduduk tadi. Terus yang saya tampilin tuh cuma tampilan join-nya, Pak. Ini tampilan join, ntar kalau di insert bukan namanya nggak ikut. Jadi cuma ID-nya.
Coba Iya. saya. Maksudnya Coba saya. ini kan 2 variabel kan yang Iya, yang 2 muncul nih. variabel. Iya, yang maksudnya karena tulisannya NK saja, ya namanya Iya. dihilangin nggak apa-apa. Iya, Pak. Tapi kalau kan kayaknya nggak mungkin orang hafal NIK-nya, kemungkinan sih nama. Harusnya yang kalau pengen tambah penduduk, kok tambah penduduk ngambil data dari Ini salah tampilan, Pak. Saya belum buka yang ini. pindah. Iya, ini harusnya. Iya benar sih pindah. Tambah penduduk pindah. Maksudnya penduduknya pindah. Iya pindah. Berarti kalau misal ada orang yang mau pindah kan otomatis datanya harus direkod. Nah, pas direkod itu harus punya tabel sendiri. Ya. Paling Iya, di sini untuk harusnya nama ya, paling atas. Nggak perlu NIK. Oh iya. Iya, Pak. Kalau enggak ya NIK karena nama bisa sama. Yang muncul NIK saja. Iya, Pak. Terus kalau sudah diisi, Coba diisi, Pak. Iya. ya. Sama saya sendiri deh. Udah, Pak. Nah, di tampilan database-nya juga di sini nah, makanya ID-nya penduduknya, Pak. Ya. Tapi di sini saya loggingnya pakai data join, jadi bisa manggil NIK mana-mana. Oke, terus itu saja. Ya, Pak. Sama terakhir fungsi logout. Udah. Di sini, oh ya, Pak. Ya. Nah, satu lagi, Pak. Di sini saya buat 2 user. Kalau tadi admin bisa admin kan tadi di sini bisa ada actionnya, action delete. Kalau di user biasa nggak bisa. Udah sih itu aja. Udah, Pak. Makasih. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Masalah verify paspornya Pak, maaf tadi saya ketinggalan Pak. Dik. Verify password. Maksudnya? Kan kalau password itu kan bintang-bintang Pak nggak keluar kan otomatis pas login pasti ada masukin password ya Pak ya, masukin ke database ya kalau user Pak, kalau adminnya Pak. Nah terus itu untuk keamanannya pakai MD5 kan Pak biasanya ya, tapi kan dimintanya pakai hash itu gimana ya? Dik. Ini saya pakai password hash, Pak. Bawaan PHP. Ya maksudnya hash. Oh berarti MD5 bukan bawaan PHP? Enggak, sama sih sebenarnya, tapi di PHP ada fungsi namanya hash. Codingannya gimana, Dik? Coba Dik, mau lihat Dik. Nah. Ini gimana? Taruhnya mana ya? Itu password tuh. Ini kayaknya banyak amat sih, Bing. Gue pusing niatnya doang, Dik. Ya, lupa aku naruhnya. Iya, lupa. Soalnya kepisah sih. Ini ya gimana ya? Ya ntar gampang tak share lagi kalau udah ketemu. Ya. Mungkin bapaknya kali Dik bisa bantu jelasin Dik, soalnya mendingan sekalian nanya Dik, kan kita sama-sama nggak paham mumpung ada bapaknya. Untuk autentifikasi. Enggak. Di CI. Ini Pak, dia saya kan ini kelihatan dari tabelnya itu ada banyak autentifikasi. Kemungkinan udah nyoba berkali-kali. Iya. Iya. Jadi untuk gini aja, tampilkan proses loginnya. Maksudnya
Iya, proses. variabel username itu dikirim kemana, terus kalau benar deteksi salahnya bagaimana? Username di login. Ya, ini kan halaman login. Itu kan kita memasukkan username, pasti kan masuk ke variabel username sama password. Nah, Iya. variabel username sama password itu diproses di halaman mana? Di Oh, inspect ini coba Pak. Dik. Saya kan pakai itu tambahan namanya apa ya? Library. Library tambahan. Iya, kan di coordinator ada tambahannya itu di websitenya ada library namanya Meetout. Nah, kemarin saya berubahnya cuma di validasin untuk prosesnya kan emang nggak boleh diubah dari sananya ya. Oh, tadi proses verify passwordnya emang udah ada dari coordinatornya Dik ya. Ya, udah Oh, jadi bawaannya. tinggal Ya. isi aja ya. Ya, kelebihan Makanya framework saya sama. lupa naruh filenya. Kelebihan Lebih enak framework pakai coordinator dong, orang nggak usah pusing-pusing ya Pak ya. ya kalau nggak tahu dasarannya nanti seperti di gini, nggak tahu kalau saya tanya proses insert data penduduk juga mungkin bingung. Proses insert data kependudukan kan sintaknya di mana? Kan karena dia langsung memasukkan variabel saja kalau di framework. Tapi kalau belajar langsung ke framework ketemu error, kalau nggak terbiasa ya bingung. Tapi nggak apa-apa kalau pengen nyoba langsung ke framework. Iya kan? Karena kalau di framework kita nggak perlu proses edit delete, itu nggak nulis sintaknya manual, tapi langsung tinggal panggil edit, nama variabelnya apa, itu langsung jadi satu. Keuntungan pakai framework gitu ya Pak. Cuma ketika ada error kita tidak bisa mendeteksi di mana letak errornya gitu maksudnya Pak. Ya kalau nggak punya pemahaman sebelumnya di pemrograman PHP berbasis objek ya istilahnya ini OOP ya. Tapi kalau sekarang banyak yang kalau banyak error, sudah banyak yang bahas tentang error ya. Seperti itu. Ya, Pak. Pak, maaf mau nambahin aja. Ya, silakan. Itu untuk library cuma di password user login, cuma di user login, Mbak. Kalau proses kan saya pernah nyoba dulu di native. Sebenarnya pakai fungsi if juga sih, tapi untuk semuanya kayak tadi insert database itu di CI kan pakainya query builder. Jadi pertama dijadikan objek, terus dipanggil ke modelnya, ntar kan ada fungsi namanya save, ntar itu baru di insert. Terima kasih Pak. Otomatis insert ya. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Setelah ini masih ada yang mau presentasi? Untuk ini Dik aplikasi CI itu dia ada ini nggak Dik? Ada proses session nggak Dik? Soalnya gue dari ini nggak bisa tuh mas di proses sessionnya Dik. Kalau session, kalau secara framework udah diurusin. Diki. Udah diurusin langsung Pak, jadi nggak usah ini ya Pak ya. Ya. Sebenarnya udah sih, tadi saya juga udah masang session kan, tadi di controller penduduk kan ada session. Tinggal manggil. Iya, sessionnya dipanggil terus kan. Tadi juga kalau ada data kalau data berhasil diinput kan keluar alert, itu saya pakainya session. Jika data berhasil diinput maka tampilkan ini menggunakan session. Kalau masuk paksa dari URL Dik, langsung misalkan tanpa login masuk paksa di URL lu langsung masuk ke kolom index.php itu bisa nggak Dik? Coba dah. Mau presentasi lagi? Oh udah kelar ya? Ya, nggak bisa kalau presentasi. Strukturnya CI kan bukan dia pakai model view, nggak ada halaman indeksnya. Strukturnya folder, model, view, dan MVC, create ya. Ya.
Pak. Iya, Pak. Yang lain mungkin ada yang mau Terima kasih, ditanyakan? Pak. Iya, Belum mengerti CI Pak soalnya, Pak. Maaf. ya. Mungkin boleh belajar. Kalau sekarang yang paling banyak dipakai Laravel. Laravel lebih mudah lagi. Karena dia tinggal panggil, ya sama. Terus yang Tapi sekarang nanti kalau, lah Pak, pengen belajar dasarnya nyampe paham dulu biar oh iya nggak apa-apa. Kalau kalau udah sekarang, paham dasar, kalau udah paham dasarnya kan maksudnya pakai PMBOK udah enak, tinggal manggil-manggil. yang mau presentasi lagi ada? Baru 2 orang. Yang lain? Ya Pak, saya Pak. Ya silakan. Tapi maaf sebelumnya Pak, saya itu belum selesai full, jadi cuman baru 50% lah mungkin. Ya nggak apa-apa. Biar yang temennya juga tahu, sama-sama tahu. Jadi, iya Jok, nggak apa-apa Jok. Gue masih berapa persen dong? Oke, sekarang mulai dari database dulu ya Pak. Share screen-nya gimana nih? Klik share screen. Oke, ya. Udah Pak. Udah keluar. Iya. Jelasin dulu Udah, dari Jok. database-nya. Nama sistemnya database. apa? Di sini saya buat sederhana aja. Itu udah sistem penjualan counter handphone, Pak. Ya. Nah, untuk di sini saya baru bikin database data barang, supplier sama user. Jadi penggunanya. Ini baru 2 user. Kemudian ini supplier dan data barang. Dan untuk transaksinya saya belum Pak, masih agak bingung saya. Iya nggak apa-apa. Gimana-gimananya. Nanti diperbaiki di UAS. Iya, siapa? Kemudian langsung ke sistemnya, Pak. Iya nggak apa-apa. Nah, di sini saya mulai dari loginnya dulu. Di sini saya juga, kita coba aja masuk dulu, misalnya pakai yang belum terdaftar aja. Iya. Misalnya, apa ya, admin 123, satu dulu lah. Passwordnya ngasal aja, langsung kita login. Ada di sini ada notifikasinya, password salah. Itu karena belum masuk ke database-nya. Bisa kita registrasi dulu di sini. Nah, di sini saya bikin sederhana sih, kayak gini dong, username, password, sama konfirmasi password-nya. Jadi misalnya kita bikin aja username-nya 123. Kemudian password-nya juga sama, 123. Untuk password-nya, konfirmasi password kita harus sama ya. Jadi kalau misalnya beda, misalnya nih, beda, pasti ada notifikasinya, udah saya buat nih, password tidak sama, mohon coba kembali. Gitu. Jadi harus sama. Kita submit. Nah, ini user baru ditambahkan. Bisa klik ke menu login. Kita coba yang tadi kita registrasi dulu. 123, terus passwordnya juga 123. Login. Saya masuk, Pak. Untuk tampilan home-nya sendiri ya cuman kayak gini doang sih, sederhana banget. Nggak, itu cuma baru data. Menu create-nya, ini baru tampil data, begini doang. Kemudian baru data supplier. Nah, ini. Nah, di sini mulai dari data barang aja dulu. Sebenarnya sama sih, data barang sama supplier fungsinya sama. Cuman di sini saya di data barang tadi baru nyicil nih, search-nya ternyata kelupaan, search-nya belum saya buat. Ini baru saya buat, tapi belum selesai, baru itunya doang, template-nya doang, tapi fungsinya belum. Iya. Kemudian ini bisa tambah data di sini. Ini yang udah masuk database, kita bisa tambah data di sini. Nah, bebas saja. Berapalah 10 misalnya. Kemudian nama barangnya bebas, misalnya Samsung. Di sini saya khusus di handphone aja, Pak. Jadi misalnya bebas lah. Dan Samsung aja, Samsung apa gitu. 123. Harga belinya. Oh ya, untuk ini sendiri belum saya kasih
yang auto complete-nya belum saya off, jadi yang kemarin-kemarin saya coba masih Iya. ada di sini, Pak. Misalnya harganya 3.000 lah. Yang murah, kemudian harga jualnya saya kasih 4.000. Stoknya kita beli 2 aja, bisa kita simpan. Nah, berhasil menambahkan data. Langsung kita masuk di sini. Nih, A10 gitu. Kita bisa masuk di sini, kemudian kita edit juga bisa. Ya gini, misalnya kita stoknya, kita ganti 4. Simpan, berhasil simpan, oke. Nah, untuk delete-nya juga bisa, kita coba delete. Yakin, data, oke. Nah, gitu doang. Terus untuk logout-nya sendiri, saya bikin di sini. Logout. Nah, untuk session, sebenarnya saya juga masih itu sih, Pak. Tapi kemarin saya coba-coba, cuman ada tentang cookie juga, mau saya tambah remember me, tapi masih bingung soal cookie-nya. Jadi kita buka session. Jadi setelah kita logout, kita nggak bisa langsung masuk ke login-nya. Jadi misalnya kita coba di sini. Kita di new tab, survei. Misalnya kita langsung ke index.php. Nah, kita nggak bisa masuk langsung ke home-nya. Kita masih di menu login-nya. Mungkin itu, Pak, yang saya bisa presentasikan. Untuk codingannya, ini bisa keluar nggak, Pak, codingannya? Nggak muncul. Belum muncul. Oh, nggak Di muncul. share screen, semua screen. Jangan Google Chrome aja. Ada pilihan menu kan ketika share screen. Share communication option. Nah, ini udah kelihatan, Pak? Iya, kelihatan. Ya, untuk codingannya sendiri mungkin saya masih awam sih, jadi masih acak-acakan, Pak, di sini. Nah, di sini saya mungkin menjelaskan sedikit tadi mengenai Ridwan yang mengenai enkripsi password. Saya juga sama, Pak, pakai hash. Iya, pakai hash. Pakai hash ini. Nah, di sini ini mungkin bisa dilihat. Nah, Mas Ridwan di sini saya pakainya hash. Passwordnya di default gitu aja. Kayaknya Jok satu guru, Mungkin, Jok ini Jok Sandika Gali ya, Jok. Iya benar nih. Ya, semua gue juga lagi pusing nih. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk revisiannya silakan di ini ya. Kalau nanti ketika UAS dilengkapi proses transaksinya. Iya, Pak. Karena itu ada stok, harusnya itu bisa Iya. buat trigger, bisa pakai codingan ya dari sisi PHP-nya. Oh, Jadi iya, ketika Pak. ada barang keluar, stoknya otomatis berkurang di tabel stok. Oh ya, siap, Pak. Dibuat seperti itu. Ya, saya masih masih belajar soal transaksi, Mas. Jangan-jangan itu masih belum begitu paham, Pak, sambil belajar Iya, kita. proses belajar. Wajar. Yang Makasih, penting belajar terus. Ini kan belum kerja praktek ya, angkatan kalian? Belum, Pak. KKP. Jadi sebenarnya KKP cukup buat aplikasi seperti itu saja. Karena saya kemarin bimbing KKP kebanyakan nggak buat aplikasi, cuma rancangan sistem. Kalau saya berharapnya KKP itu yang buat aplikasi. Kalau ke studi kasus, ya paling ada read update delete, laporan, proses login itu sudah cukup ya untuk KKP. Tapi kalau untuk skripsi, tugas akhir, ditambahkan metodenya, entah itu metode dalam pengurutannya, entah ada analisanya atau data send-nya dan lain-lain. Oke, Pak. Setelah ini masih ada yang mau presentasi? Mungkin ada yang lain? Yang lain belum siap? Belum ada ya? Belum siap? Belum ada. Ya, di mata kuliah lain sebelum ini belum pernah dibahas tentang pembuatan perangkat lunak. Jadi saya nggak mengharuskan menggunakan bahasa pemrograman ya, pemrograman web ya.
Silakan kalau ada yang pakai Java, Python, bahasa pemrograman lain, Android, atau yang lagi rame sekarang Node.js ya, apa React Native, Node.js, JavaScript, dan lain-lain, framework JavaScript. Jadi sekarang yang lagi rame. Sekarang ada istilahnya namanya single web, single apps. Jadi kalau back end-nya itu dia menggunakan JavaScript, nggak perlu ngereload satu halaman ya. Jadi URL-nya cuma satu, tapi bisa single app. Lebih ringan karena dia menggunakan JavaScript. Seperti itu. Untuk yang lain yang belum, silakan your screen is paused. Sisanya yang belum presentasi, saya ganti dengan membuat tetap presentasi tetapi menggunakan online ya, apa sih, direkam gitu ya. Terus kalian upload di YouTube. Jadi UAS-nya yang belum presentasi, saya tulis aja ya biar kadang ada yang enggak dengarkan. Yang belum presentasi, silakan buat video ya. Jelaskan aplikasinya. Sama seperti presentasi, jadi tetap presentasi. Kalian upload di YouTube. Terus buat laporannya ya. Link YouTube-nya dilampirkan di laporan. Jadi UAS-nya seperti itu. Ini UAS ya. Ini nanti kita UAS-nya itu seperti itu. Jadi bisa dicicil dari sekarang. Untuk yang sudah presentasi tinggal buat laporannya saja. Pakai PowerPoint atau pakai Word, nggak apa-apa. Nggak perlu buat YouTube, rekaman video YouTube. Terus untuk tugasnya yang belum terakhir minggu depan, tanggal 10 besok ya. Sekarang tanggal 9. Setelah itu linknya akan saya hapus. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Mau tanya Pak. Ya, silakan. Untuk laporannya itu kita lampirin login, kita terangin apa gimana tuh Pak? Ya, teranginnya di video ya. Kalau di laporan dari desain database-nya, terus screenshot ya. Kalau kalian buat laporan project tugas akhir deh. Ya screenshot home, screenshot menu apa gitu. Itu saja. Berarti screenshot aja ya? Iya, screenshot saja. Penjelasannya di video. Seperti Baik, itu. Mama, makasih. Ya, sama-sama. Jangan lupa dijelaskan desain database-nya. Karena masih banyak yang menurut saya dalam merancang desain database itu diperhatikan ya. Kalau ada sesuatu kolom atau suatu list yang dia bisa jadi acuan. Contohnya kayak tadi nama hewan itu kan dia bisa jadi acuan ya. Dia harus diambil, dijadikan satu tabel sendiri. Seperti itu. Terus harga kan bisa jadi acuan. Itu kita jadikan tabel harga. Itu saja. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau batas waktunya sampai minggu depan apa minggu depannya lagi Pak? Ya, ini kan UAS. Iya. Ini kan proyek UAS. Iya, UAS-nya kan mulai besok ya. Mulainya sekarang ada apa sih? Sabtu depan ya. Sabtu Ya, depan itu baru UAS. Baru ada dibuka menu mengumpulkan via kampus. Berarti Sabtu lagi. Seminggu ya. Berarti waktunya dari sekarang 2 minggu. Saya kira cukup lah. Kalau buat dari awal pun cukup ya. Kalau mau belajar sih. Tapi ya tanggal 23. Ya.
ketika di UAS, di e-kampus itu nggak bisa ngumpulin jawaban UAS lagi ya, berarti itu sudah nggak bisa lagi, kecuali nanti yang ikut UAS susulan. Seperti itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk codingannya sendiri, kita lampirin di GitHub apa di laporannya aja, Pak? Oh iya. Kalau pengen ngelampirin di GitHub nggak apa-apa, lebih baik lampirkan link GitHub masing-masing. Kalau bagusnya lagi, di link GitHub itu di atas kan code-nya, di bawah ini penjelasannya, link tutorial YouTube-nya ditaruh di readme yang di bawah itu juga nggak apa-apa. Jadi saya tinggal langsung buka satu halaman link. Jadi yang ditampilkan cukup link GitHub. Di GitHub itu ada YouTube, tutorial YouTube-nya, penjelasan aplikasinya. Seperti itu juga boleh, nggak apa-apa. Kalau kalian ngupload di GitHub itu kan publik ya, semua orang bisa lihat. Pastikan nggak ada contekan, maksudnya pastikan kalian buat codingannya itu dari semuanya itu kalian buat sendiri, kecuali untuk yang template dan lain-lain. Jangan sampai codingan orang lain nggak dirubah, terus kalian upload di GitHub kalian, itu termasuk kurang etis ya, mengaku-ngaku program orang lain. Jadi kalau pengen upload di GitHub, make sure itu nggak ada yang ngambil dari orang lain. Kalau ngambil dari orang lain pun, biasanya kita harus menampilkan feedback-nya sebagai izin, link, dan lain-lain. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Setelah ini harusnya kalian nggak berhenti belajar tentang pembuatan aplikasi ya, kalian teruskan kembangkan kembangkan di kasus yang lain, terus di bahasa pemrograman lain yang sekarang lagi rame ya, Flutter berbasis Android dan lain-lain. Jadi ketika nanti tugas akhir ya nggak menemukan banyak masalah. Termasuk ketika lulus kalian ditanya project apa yang telah kalian buat, kalian bisa jawab ya. Saya sudah buat sistem ini gitu ya. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kira cukup. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya selama 1 semester, nggak terasa. Sebenarnya belajar 1 semester itu cuma mungkin pembelajaran di kelas atau pembelajaran di kampus ini 10% dari ilmu yang harusnya kalian pelajari ya. Jadi sisanya emang harus belajar sendiri ya. Kalau nggak bisa mengandalkan pembelajaran dari kelas, di kelas. Nggak cukup maksudnya. Jadi harus mengembangkan diri sendiri. Sama seperti kalau kalian kursus gitar, kursus berseni gitu ya, entah itu gitar atau lain. Nggak mungkin kursusnya itu membuat gitar, kursus diajari bagaimana membuat lagu yang bagus. Kan diajari dasar, kunci G, kunci D, kunci E, dasarnya saja, bagaimana memainkan gitar. Tapi untuk membuat lagu yang bagus ya proses kalian sendiri, bagaimana mempermainkan lagunya, milih nadanya dan lain-lain. Sama seperti dalam perkuliahan ya, nggak bisa menghasilkan mahasiswa yang langsung bisa pintar aplikasi, kecuali dia mengembangkan sendiri. Di kampus cuma diajarkan dasar-dasarnya saja, diarahkan. Sama seperti bermain gitar tadi, diajari kuncinya saja, nggak langsung bagaimana membuat lagu yang bagus, kan nggak seperti itu. Jadi jangan berhenti belajar setelah ini, tetap belajar, karena perkembangan IT cukup cepat ya. Setahun, 2 tahun nggak update ilmu, ketinggalan. Ketika saya kuliah nggak ada istilah Android itu ya, semuanya pakai HP Nokia, sekarang semuanya hampir Android. Kalau saya nggak ngikutin ya ketinggalan. Sama ya, seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata, perbuatan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.